Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Serlina Femi. Saya mahasiswi program studi pendidikan matematika di Unika Santo Paulus Ruteng. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMP. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggambar grafik pada persamaan fungsi kuadrat itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita ke langkah atau tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat merupakan suatu bentuk persamaan yang mana variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, untuk formula atau bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat ini yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk a-nya itu disebut suatu koefisien dari variabel x kuadrat, dan untuk b-nya itu adalah koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Kemudian ada 3 cara untuk mencari akar-akar dari persamaan fungsi kuadrat ini. Cara yang pertama yaitu dengan pemfaktoran, kemudian cara yang kedua dengan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan sekilas materi yang berkaitan dengan persamaan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara menggambar grafik dari suatu persamaan tersebut ke dalam aplikasi GeoGebra. Nah, misalkan di sini ada persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita buat dalam aplikasi adalah yang pertama kita klik di menu input, tulis A sama dengan 1, kemudian klik enter, kemudian klik lagi di menu input, B sama dengan 4, klik enter lagi, kemudian yang ketiga kita masukkan C sama dengan negatif 5, lalu klik enter. Kemudian langkah kedua kita klik di menu input, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat, di mana tadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, lalu klik enter. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 unsur dalam fungsi kuadrat, yaitu a-nya sebagai koefisien dari variabel x kuadrat, kemudian b-nya koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Nah, kalau kita lihat di sini di persamaan yang ini, untuk nilai a-nya itu 1, yaitu koefisien dari x kuadrat 1, kemudian b yang merupakan koefisien dari x adalah 4, dan c adalah konstanta, yaitu negatif 5. Nah, setelah gambar grafiknya sudah terbentuk, sudah terlihat di sini teman-teman. Langkah selanjutnya kita klik di menu insert, intersect. Tujuannya adalah untuk menentukan titik potong antara kurva dengan sumbu Y. Lalu kita klik di sumbu Y-nya dengan kurva tersebut. Nah, nanti di sini akan muncul nilai A-nya, nilai A, lalu nilai A, lalu langkah selanjutnya kita menentukan titik potong antara kurva dengan sumbu X. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya tadi, dimana kita klik di intersect, lalu kita klik di sumbu X-nya, di sumbu X,
dan klik di kurva. Nah, akan muncul di sini titik B dan titik C-nya. Sehingga titik potongnya adalah di titik B dan titik C. Setelah kita menentukan titik potong antara kurva kurva dengan sumbu X dan juga kurva dengan sumbu Y, langkah selanjutnya kita memilih ekstremumnya pada menu poin untuk menentukan titik balik dari fungsi kuadrat tersebut tadi. Dengan klik kurva hingga muncul. Nah, setelah kita mengklik ekstremum ini, lalu kita klik di kurva sehingga nanti akan muncul titik D di sini. Nah, ini muncul titik D. Kemudian bagaimana caranya kita menampilkan koordinat titik dengan kita klik kanan saja di sini, klik kanan, kemudian kita pilih di Object Properties, lalu kita pilih di Name, Show Label di Name, lalu klik Name and Value. Nah, sehingga muncul di sini titik D-nya adalah -2, -9. Kemudian, titik potong antara sumbu Y berada pada koordinat 0,5. Nah, ini tadi titik potong sumbu Y dan dengan kurva tadi berada di titik A, yaitu kita tampilkan dia punya show labelnya, name and value-nya, yaitu 0,-5. Kemudian untuk titik B-nya kita tampilkan juga. Nah, di sini sudah muncul B-nya sama dengan -5,0, dan untuk C-nya juga kita tampilkan sehingga muncul C sama dengan 1,0. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita membuat garis simetris pada kurva. Caranya adalah klik di paralel lain, kemudian klik di puncak, di titik puncak ini tadi di D-nya bersamaan dengan sumbu Y. Nah, oke. Sekali lagi kita paralel lain, klik di puncak D, lalu di sumbu Y. Nah, teman-teman, akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Sehingga garis simetrisnya muncul sumbu simetris, yaitu X di X sama dengan -2. Nah, kita lihat di sini munculnya di sumbu X, yaitu -2. Nah, kita buat garis ini. Kita bisa buat garis ini garis putus-putus, teman-teman, untuk memudahkan kita membedakan dengan garis-garis yang lainnya. Nah, kita klik di style, kemudian di situ ada muncul line style. Nah, kita pilih, kita misalkan yang ini. Nah, ini untuk garis simetrisnya, yang dimana tadi garis simetrisnya di sumbu X, yaitu -2. Kita buat gambarnya. Oke, kita pilih gambar sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Baik, langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat bagaimana pengaruhnya atau apa yang terjadi jika nilai A, B, dan C yang ini digeser. Nah, coba kita lihat satu-satu bagaimana yang terjadi apabila nilai A-nya digeser ke kiri atau ke kanan.
Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ketika nilai A-nya itu digeser sejauh positif dari 0 atau nilai A-nya lebih dari 0, maka yang terjadi kurva tersebut akan terbuka ke atas. Nah, ini lihat. Nilai A-nya kita geser ke kanan, ini ke sana. Ini kurvanya akan terbuka ke atas. Ini ke atas. Kemudian bagaimana kalau nilai A-nya kita geser ke kiri atau negatif dari 0? Ini ke sana. Kalau kita lihat kurvanya terbalik atau kurvanya terbuka ke bawah dan nilai dan kurvanya akan semakin merucut. Ini teman-teman. Kurvanya semakin mengecil. Lalu bagaimana kalau nilai B-nya kita geser, entah geser dari kiri ke kanan. Coba kita lihat nilai B-nya. Ini nilai B-nya. Kita putar atau kita geser. Nah, setelah kita amati teman-teman di sini, ketika nilai B-nya lebih besar dari 0 di positif, maka sumbunya atau sumbu simetrinya akan berada di sisi kiri sumbu Y. Nah, ini. Dia berada di sisi kiri dari sumbu Y. Kemudian kita lihat ketika nilai B geser sejauh negatif dari 0 atau B-nya lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat sumbu simetrinya akan berada di sebelah kanan dan apa yang terjadi kalau B-nya sama dengan 0? Kalau B-nya sama dengan 0 di sini, ini lihat B sama dengan 0. Kita ubah. Nah, ini B sama dengan 0. Yang terjadi sumbu simetri ini sumbunya berada tepat pada sumbu Y. Nah, ini kita lihat. B-nya berada di 0. Ini 0. Mana 0? Nah, ini dia berada tepat di sumbu Y untuk sumbu simetrinya. Lalu apa yang terjadi atau pengaruhnya ketika nilai C yang kita geser? Nah, coba kita amati. Nilai C yang kita geser. Dan ternyata teman-teman di sini ketika C-nya lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y positif. Ini kita lihat. Memotong sumbu Y positif. Sedangkan ketika C-nya sama dengan 0, di sini C sama dengan 0. Ini grafik parabolanya kita lihat. Nah, ini grafik parabolanya itu berada atau memotong sumbu Y di titik 0,0. Ini kita lihat. Untuk nilai C-nya sama dengan 0 tadi, maka dia akan memotong grafik di sumbu Y titik 0,0. Sudah. Oke. Jadi teman-teman, itu saja tutorial yang ingin saya bagikan ke teman-teman.